today? Today is Thursday ya. Oh ya, how are you today? Teacher harap kalian baik-baik saja dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana jika tidak perlu, oke? Nah, kita hari ini belajar tematik. Kita belajar dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sekarang open your book page number 96. Buku tematik masih ingat kan? Buku tematik 1B kegemaranku ya. Nah, coba lihat di halaman 96 itu ayo membaca. Kita baca sama-sama ya. Deli senang membaca buku. Deli menjaga bukunya dengan baik. Deli membuka halaman buku dengan hati-hati. Jika sebelum selesai membaca, buku ditandai dengan pembatas buku. Melipat halaman akan merusak buku. Buku disimpan kembali di rak buku. Buku Deli terawat dengan baik. Nah, kan sudah sering teacher jelasin kalau kita membaca buku itu dibuka dari pojok bawah kanan. Lalu kalau misalnya kita belum selesai membaca, bukunya jangan dilipat seperti ini ya. Nah, jangan seperti ini. Itu akan merusak buku. Kalau kalian belum selesai membaca, kalian kasih pembatas. Misalnya ada penjepit, kalian bisa jepit di sini seperti ini. Nah, itu menandakan kalau kalian membaca batas ini seperti itu. Jangan sekali-sekali bukunya dilipat karena itu akan bisa membuat buku kalian robek ya. Nah, sekarang di halaman 97. Deli merawat buku-bukunya dengan baik. Deli menyimpan buku-bukunya di rak agar tetap rapi. Coba perhatikan susunan buku Deli berikut. Banyak buku yang disusun membentuk pola bilangan. Perhatikan buku yang disusun berikut. Nah, pola bilangan. Hari ini kita belajar pola bilangan ya. Pola bilangan. Pola bilangan dengan urutan bilangan itu beda. Kalau urutan bilangan 1, setelah 1 apa? 2, setelah 2 apa? 3, 4 dan seterusnya. Itu urutan bilangan. Tapi kalau misalnya pola bilangan itu berbeda. Kalau pola bilangan seperti ini. Misalkan ya, pola bilangannya 1, 3, 4. Di sini 1, 3. Di sini berapa? 1, 3, 4. 1, 3 berarti di sini 4. Nah, itu yang dinamakan pola bilangan. Misalnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini berapa? 1, 2, 3. 1 berarti di sini 2. Seperti itu. Ini yang dinamakan pola bilangan. Nah, contoh lagi ya, misalnya 2, 3, 2, 3. Nah, berarti di sini yang berapa? 2, 3, 2, 3. Berarti di sini 2. Seperti itu ya. Cara menentukan pola bilangan itu dilihat dari angka yang di depan ya. 1, 2, 3, 1. Nah, berarti di sini 2, 3. 2, 3, 2, 3. Berarti di sini 2, di sini 3. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Seperti itu ya. Itu dinamakan pola bilangan. Nah, coba kalian lihat di bawahnya. Banyak buku membentuk pola bilangan 2, 3, 2, 3, 2, 3. Nah, sekarang di bawahnya. Sekarang coba perhatikan susunan benda-benda berikut. Lengkapi pola yang kosong sesuai urutannya. 1, 2, 1. Berarti di sini berapa? Setelah 1 berarti 2. Berarti 1, 2, 1, 2, 1 ya. Lalu di sini 3, 1, 3, 2. Berarti setelah 3 di sini berapa? 3, 1, 3, 2. Berarti di sini ditulis 2 ya. Coba sekarang ambil pensil. Di sini ditulis 2, di sini juga ditulis 2 ya. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, kita buka buku halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya ayo menulis. Nah, keluarga Deli senang membaca. Di rumah Deli ada perpustakaan kecil, ada bermacam-macam buku bacaan, ada majalah anak, cerita bergambar, ensiklopedia, dan majalah. Tebalkan nama, bacaan, dan kotak, lalu bacalah. Nah,
kemarin teacher bilang perpustakaan itu apa ya? Perpustakaan itu adalah tempat membaca, dan tempat membaca itu terdiri dari berbagai macam buku. Ada buku sekolah, ada buku komik, ada majalah, pokoknya ada buku cerita. Itu dikumpulkan di suatu tempat, ditaruh di rak-rak, dan itu namanya perpustakaan. Kalau di perpustakaan kita tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol, karena kita harus konsentrasi membaca. Nah, sekarang di sini ada tulisan cerita bergambar. Kalian ambil pensil lalu kalian tebalkan tulisannya cerita bergambar. Yang ini novel, kalian tebalkan ya, majalah, ensiklopedia. Nah, ditebalkan ya. Nah, lalu di halaman 99. Jenis bacaan kegemaran keluarga Deli berbeda-beda. Ayo simak cerita Deli tentang bacaan kegemaran keluarga. Aku suka membaca buku tentang hewan. Ayah dan ibu juga suka membaca. Ayah suka membaca koran, ibu suka membaca novel. Adik belum bisa membaca, adik suka melihat buku bergambar. Jenis bacaan yang disukai keluargamu, ceritakan. Nah, dari bacaan di sini kita tahu kalau Deli itu dan keluarga suka membaca. Kalau Deli suka membaca apa? Suka membaca buku tentang hewan. Kalau ayah suka membaca koran. Kalau ibunya suka membaca novel. Kalau adiknya suka membaca apa? Kalau adiknya suka membaca buku bergambar. Kenapa? Karena dia belum bisa membaca, jadi dia lihat-lihat gambar. Oke? Nah, next kita ke halaman 101 ya. 101 itu olahraga. Karena olahraga itu teacher Citra, jadi bukan teacher yang jelasin. Kita skip, kita langsung ke halaman 102. Ayo peragakan. Nah, ayo peragakan. Olahraga dapat menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan juga dapat dilakukan saat membaca dan menulis. Saat membaca, lakukanlah dengan cara yang benar. Berikut cara yang membaca yang benar. Berkali-kali teacher sudah jelaskan kalau kita membaca itu jarak antara buku dan mata jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Lalu kalau kita membaca, posisikan badan kita itu tegak dan kita duduk di kursi, lalu buku kita di atas meja, ya. Lalu kaki kita di bawah ya. Coba lihat di sini, jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Lalu yang bagian duanya, membaca dengan jarak yang tepat membuat mata sehat. Berikut cara membaca yang tidak baik. Nah, kalau cara membaca yang ini, lihat nih caranya membaca. Ini akan merusak mata. Kenapa? Karena bukunya terlalu dekat. Yang ini juga dapat merusak mata. Kenapa? Karena dia tidur-tiduran, juga bukunya terlalu dekat. Ini juga dia menghadap ke atas, bukunya juga terlalu dekat, maka akan merusak mata. Ya, jagalah mata kita. Ya. Lalu halaman 103. 103 itu ayo berkreasi. Kalau ayo berkreasi berarti itu SBDP ya. Nina senang baca majalah anak. Di majalah anak ada cerita bergambar. Cerita bergambar sungguh menarik. Membaca cerita bergambar menyenangkan. Ayo membuat buku cerita bergambar. Siapkan HPS, kertas karton, alat tulis, pensil warna, lem, daun, dan bunga kering. Tulislah cerita di kertas HPS. Berdirilah gambar pada ceritamu, lalu warnai. Buatlah sampul buku cerita dari kertas karton. Hiaslah sampul depan buku cerita. Tempelkan daun dan bunga kering. Karena kemarin si teacher sudah kasih kalian prakarya atau project yang untuk membuat tempelan dari buah itu ya di warna-warna, lalu membuat kotak pensil. Karena kita sudah membuat 2 prakarya, jadi yang ini nggak usah dibuat ya, kita lewatin aja ya. Nah, untuk tugas kalian jangan lupa kerja kalian bisa kerjakan ayo berarti halaman 100 dan halaman 104 ya. Jangan lupa ayo berartinya itu dikumpul di Google Classroom, oke? Dikumpul di hari yang sama. Kecuali kalau teacher kasih waktu seminggu baru itu dikerjakan seminggu. Tapi biasanya yang teacher kasih waktu seminggu itu kalau pelajarannya itu terlalu banyak dan itu prakarya. Tapi kalau cuman ayo berlatih, kalian bisa kerjakan hari ini dan kumpulnya paling lambat jam 10 malam nanti ya. Jangan lupa. Oh ya, untuk
teacher kemarin antara bangun datar dan bangun ruang itu beda ya. Kalau di bangun datar itu kalau bangun datar nama ini di bangun datar ya, nama bulat seperti ini itu lingkaran. Teacher jelasin sedikit ya. Kalau di bangun ruang yang ini namanya bola. Nah, bola. Kalau bangun datar dia lingkaran, dan kalau bangun ruang dia bola. Kenapa kalau bangun ruang bola? Karena dia memiliki ruang di dalamnya ya. Kalau bangun datar kan dia tidak memiliki ruang di dalamnya, dia hanya datar saja. Oke, terima kasih untuk sudah mengingatkan teacher antara lingkaran dan bola ya. Oke, dan jika kalian masih kurang jelas dengan penjelasan dari teacher, kalian boleh WA teacher dan teacher akan jelaskan lewat Japri atau lewat pembelajaran berikutnya. Teacher akan jelaskan juga jika memang kalian belum mengerti. Oke, teacher kira pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan selamat pagi.